Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan poster penelitian dengan judul Pemetaan Kemiskinan 2025 Klasifikasi Kabupaten atau Kota yang Menggunakan Kemian Clustering. Oke, di poster ini itu mencakup latar belakang. Nah, latar belakangnya itu kemiskinan masih menjadi isu yang krusial dalam pembangunan nasional. Data persentase penduduk miskin atau P0 pada tahun 2025 itu menunjukkan adanya gap yang cukup besar nih antara kabupaten atau kota di wilayah Indonesia. Nah, oleh karena itu diperlukannya metode analisis yang objektif untuk mengelompokkan wilayah tersebut ke dalam kategori kemiskinannya rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, metode Kemen clustering ini dipilih karena mampu mengelompokkan data secara otomatis berdasarkan pola kemiripan karakteristik setiap wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pola pengelompokan kabupaten atau kota di Indonesia ke dalam 3 klaster yang tadi, yaitu kemiskinannya rendah, sedang, dan juga tinggi berdasarkan data P0 tahun 2025 menggunakan algoritma K-means. Poster ini juga berfokus pada konsep representasi P0, kemiskinan, kabupaten atau kota, Kemen clustering, dan juga analisis klaster. Nah, penelitian dalam poster ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan unsupervised learning. Nah, datanya itu diambil dari proyeksi BPS pada tahun 2025 untuk 514 kabupaten atau kota di Indonesia. Variabel penelitiannya yaitu menggunakan persentase penduduk miskin P0. Untuk tekniknya itu menggunakan algoritma Kemen clustering. Dari hasil penelitian saya itu menunjukkan bahwa kabupaten atau kota di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 3 klaster, yaitu klaster yang rendah atau klaster pertama itu berisi wilayah dengan P0 sekitar 6% aja. Terus yang ke klaster kedua atau kemiskinan yang sedang itu berisi wilayah dengan P0 sekitar 12% atau sekitar 27% dari total wilayah di Indonesia sendiri. Untuk klaster 3 yaitu kemiskinan yang paling tinggi itu mencapai 18% ke atas P0-nya. Nah, dari visualisasi scatter plot yang tadi itu menunjukkan bahwa penyebaran kemiskinan antar wilayah tidak merata, sehingga pengelompokan ini itu membantu pemerintah menentukan prioritas penanganan. Nah, sebelum itu, mari kita cek dulu apakah data tersebut benar atau tidak menggunakan RStudio. Nah, datanya itu di output menggunakan K-means clustering. Oke, jadi di sini saya kan punya data yaitu penduduk miskin pada tahun 2025. Nah, di sini juga saya udah menyiapkan script RStudionya untuk menginput data tersebut menjadi output K-means clustering ini. Nah, mungkin kita running aja ya. Nah, sebelum itu kalian kalau mau mengoutputnya juga kalian bisa ketik ini. Kalian harus install package ini dulu, 3 ini. Kalau udah, baru kita jalankan. Dan buat mengoutput datanya kita pakai yang import dataset, terus ke reader, terus kita browse, kita cari data yang mau dimasukkannya, misalkan persentase penduduk miskin menurut kabupaten atau kota pada tahun 2025. Nah, di sini kita open. Oke, kita tunggu aja. Nah, ini kan udah ada nih. Selanjutnya kita ke kode preview. Nah, di kode preview ini kita copy, habis itu langsung aja kita import buat ada di sininya di script RStudio ini. Nah, langsung aja tadi kalau kita udah install package-nya, langsung kita view aja datanya. Nah, jadi kayak gini.
Jadi nanti datanya ada di sini, muncul di RStudionya. Selanjutnya untuk membersihkan baris header gandanya di presentasi ini. Di sini untuk mengubah data tersebut ke data numerik, itu untuk menghapus NA-nya. Lanjut kita ke K-mean clusteringnya. Nah, langsung aja kita running di sini. Oke. Kita. Oke. Nah, dari visualisasi cluster ini kita dapatkan hasilnya seperti ini. Outputnya seperti ini ya teman-teman, yang di bawah ini. Terus lanjut lagi kita ke output tabel clusternya. Kita running dari sini aja biar berurutan gitu. Nah, ini outputnya yang tadi. Jadi kita running yang terakhir. Itu ada head data yang kayak gini ya teman-teman, nih di sini munculnya di bawah sini. Di penelitian poster yang saya buat itu dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan antar kabupaten atau kota pada tahun 2025 itu sangat bervariasi. Terus penggunaan K-mean itu mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kelompok wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah, sedang maupun tinggi. Nah, dari hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar nih bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran di setiap wilayahnya. Mungkin sekian pemaparan mengenai poster saya yang berjudul Pemetaan Kemiskinan 2025, Klasifikasi Kabupaten atau Kota menggunakan K-mean clustering. Nah, melalui penelitian ini, saya berharap bahwa hasil pengelompokan yang telah dilakukan itu dapat menjadi gambaran awal bagi pemerintah di dalam memahami distribusi kemiskinan di Indonesia serta mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Mungkin terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan yang baru bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.